Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kan kita sudah diberikan tugas oleh Bu Pita dari MK Rekayasa Drainase untuk menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibuat beliau. Di sini kelompok kami ada Alvin Zikri Padilla, Okta Priantono BS, Muhammad Parian Putra, Salma Al-Farizi, dan Zeriko Eksaudi Sinaga. Baiklah, kita langsung saja masuk ke materi diskusinya. Baiklah, untuk soal nomor 1 akan dijawab oleh Salman Al-Farizi, kemudian Zeriko, kemudian lagi Muhammad Parian Putra. Kepada Salman, saya persilakan terlebih. Baik, nomor 1 akan saya jawab. Apa yang dimaksud dengan hidrologi lahan rawa lebak? Jelaskan komponen-komponen serta proses siklus hidrologi. Mungkin saya akan menjelaskan pengertiannya lebih dahulu. Hidrologi itu adalah cabang ilmu geografi yang mempelajari pergerakan, distribusi, dan kualitas air di seluruh bumi, termasuk siklus hidrologi dan sumber daya air. Mungkin itu penjelasan dari singkat hidrologi. Mungkin lanjut ke lahan rawa lebak. Lahan rawa lebak adalah rawa yang dipengaruhi oleh adanya dan tinggi genangan lebih dari 50 cm. Berdasarkan lama dan tingginya genangan, daerah rawa lebak dibagi dalam 4 tipe, yaitu lebak dangkal, lebak tengahan, lebak dalam, dan lebak sangat dalam. Jadi, hidrologi lahan rawa lebak adalah suatu daerah aliran sungai dalam satu area daratan yang memiliki kesatuan ekosistem dengan sungai dan anak-anak sungai yang atributnya sendiri berfungsi untuk mengumpulkan, menyimpan, mengairkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut. Dalam hal ini, kondisi tanah, iklim, dan hidrologi merupakan faktor yang mempengaruhi karakteristik lahan rawa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk pengertian hidrologi dan lahan rawa lebak. Mungkin lanjut kepada moderator. Kemudian kepada Zeriko, dipersilakan. Baiklah, sebelumnya suara saya dapat didengar? Bisa. Oke, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan komponen-komponen yang ada pada siklus hidrologi. Yang pertama itu ada curah hujan. Curah hujan itu adalah ketinggian air hujan yang terkumpul di dalam penakar hujan pada tempat yang diatur dan tidak menyerap, tidak meresap, dan tidak mengalir. Yang kedua itu angin. Angin itu seperti yang kita ketahui merupakan udara dari daerah yang bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan yang rendah. Yang ketiga itu ada suhu. Suhu itu adalah ukuran kuantitatif terhadap temperatur, panas, dan dingin yang diukur dengan alat yang bernama termometer. Yang keempat itu adalah lintasan air. Lintasan air itu adalah curah hujan yang mengalir di atas permukaan tanah yang mengangkut zat-zat dan partikel tanah. Yang kelima itu adalah luas area atau
luas area ini berupa dataran yang merupakan daerah dataran rendah yang berpeluang besar terjadinya banjir. Yang ketiga itu, yang keenam itu adalah elevasi, yaitu adalah posisi ketinggian suatu objek dari suatu titik tertentu. Terus yang mengacu pada permukaan laut. Nah, yang terakhir itu adalah ketinggian muka air, yaitu elevasi permukaan air pada suatu penampang melintang sungai terhadap suatu titik setiap yang elevasinya telah diketahui. Mungkin itu saja komponen-komponen yang ada pada siklus hidrologi. Selanjutnya saya akan sampaikan kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan jawaban untuk proses siklus hidrologi itu sendiri. Yang pertama, penguapan atau evaporasi. Proses ini terjadi pada laut, danau, waduk, rawa, dan lain-lain. Yang kedua, evapotranspirasi, yaitu suatu proses pengambilan air oleh akar tanaman untuk kebutuhan hidupnya. Kemudian terjadi penguapan pada tanaman tersebut. Yang ketiga adalah proses hujan atau salju turun. Uap air dari proses evaporasi dan evapotranspirasi di atmosfer akan berubah menjadi cairan akibat proses kondensasi. Kemudian tetesan air yang terbentuk tersebut saling berbenturan satu dengan yang lainnya, terbawa oleh angin sampai berubah menjadi butir-butir air. Butir-butir air tersebut akan terakumulasi dan semakin berat sehingga secara gravitasi akan turun ke bumi. Selanjutnya yang keempat yaitu air hujan di tanaman. Air hujan yang terjadi akan langsung jatuh atau mengalir melalui batang tanaman, serta air hujan tersebut akan ada yang tertinggal dari daun, yaitu perlu waktu yang relatif lama untuk air hujan tersebut mencapai tanah. Yang kemudian proses kelima, aliran permukaan atau runoff. Aliran yang bergerak di atas permukaan tanah, secara alami air akan mengalir dari daerah yang tinggi ke daerah yang rendah. Dari gunung ke lembah, kemudian menuju ke daerah lebih rendah. Yang keenam adalah banjir atau genangan. Banjir dan genangan terjadi akibat dari luapan sungai atau daya tampung drainase yang tidak mampu lagi menampung air. Yang ketujuh adalah aliran sungai atau river flow. Aliran permukaan mengalir menuju daerah tangkapan air atau daerah aliran sungai menuju ke sistem jaringan sungai. Yang kedelapan adalah transpirasi. Proses pengambilan air oleh akar tanaman untuk memenuhi kebutuhan hidup dari tanaman tersebut. Yang kesembilan adalah kenaikan kapiler. Air dalam tanah mengalir dari aliran air tanah karena mempunyai daya kapiler untuk menaikkan air ke vadosezon menjadi butiran air tanah. Demikian juga butiran air tanah ini naik secara kapiler ke permukaan tanah. Selanjutnya yang ke-10 yaitu infiltrasi. Sebagian dari air permukaan tanah akan meresap ke dalam tanah. Yang ke-11 adalah aliran antar atau interflow. Air dari soil water yang mengalir menuju jaringan sungai waduk danau. Yang ke-12 adalah aliran dasar atau base flow. Aliran air dari groundwater yang mengisi sistem jaringan sungai, waduk, rawa, dan danau. Yang ke-13 adalah aliran runout, aliran dari groundwater yang langsung menuju ke laut. Yang ke-14 adalah perkolasi, air dari soil moisture di daerah vadosezon yang mengisi aliran air tanah. Selanjutnya yang ke-15 adalah kenaikan kapiler, aliran air dari tanah yang mengisi soil water. Yang ke-16 adalah return flow, aliran air dari soil water atau vadosezon menuju ke permukaan tanah. Yang ke-17 pivot flow, aliran yang terjadi dalam tanah. 18 unsaturated rock flow atau aliran yang melewati daerah tidak jenuh air. Dan yang terakhir adalah saturated flow, yaitu aliran yang terjadi pada daerah jenuh air. Selanjutnya untuk nomor 2 akan dijawab oleh Okta. Baik, terima kasih. Itu slide-nya Yan, masih di nomor 1 Yan. Sebentar ya, ngelek.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai soal nomor 2, yaitu apa hubungan curah hujan, tinggi muka air lahan rawa lebat terhadap irigasi dan drainase lahan rawa lebat. Nah, jadi di sini hubungan air dari curah hujan dan tinggi muka air di lahan rawa adalah bila curah hujan tinggi, maka tinggi muka airnya akan tinggi. Sebaliknya, bila curah hujan rendah, maka tinggi muka airnya akan rendah. Jadi bisa disimpulkan bahwa hubungan curah hujan dan tinggi muka air di lahan rawa berbanding lurus. Nah, selanjutnya, curah hujan yang tinggi membuat tinggi muka air menjadi tinggi dan dapat menyebabkan rawan banjir. Nah, banjir ini menyebabkan sistem drainase lahan rawa lebak menjadi terhambat. Sementara untuk hubungan curah hujan, tinggi muka air terhadap irigasi di lahan rawa lebak adalah bila curah hujan tinggi, maka akan menyebabkan sedikitnya kebutuhan air irigasi. Jadi dari penjelasan yang saya jelaskan tadi, bisa dilihat bahwa irigasi dan drainase lahan rawa lebak sangat dipengaruhi oleh curah hujan dan tinggi muka air. Terima kasih, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Baiklah, untuk pertanyaan terakhir akan dijawab oleh Saudara Alvin Zikri Fadilah. Baiklah, saya akan menjelaskan soal nomor 3, yaitu sebutkan dan jelaskan contoh studi kasus tentang raca air lahan rawa lebak. Untuk menjawab pertanyaan ini, kami menggunakan jurnal MKTS dengan judul studi kasus daerah rawa Semangga, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Berikut ini adalah alur dari penelitian pada jurnal ini. Pada jurnal ini menggunakan data hidrologi, data klimatologi, dan data DAS menggunakan metode Penman dan Herza. Dan kedua, menggunakan data luas areal daerah Jawa. Dari data hidrologi dan data klimato dan data DAS, didapatlah analisis drainage modules. Kemudian dari data tadi, didapatkan perhitungan ketersediaan air dengan menggunakan metode FJ-MOX. Metode FJ mencari perhitungan tersebut juga menggunakan data dari evapotranspirasi atau ETO dan curah hujan andalan. Dari perhitungan tersebut juga didapatkan perhitungan kebutuhan air, sehingga kita dapatkan water balance exceeding. Dari data water balance tadi didapatkan analisis kinerja jaringan irigasi rawa exceeding. Kemudian didapat lagi rencana pengembangan, kemudian optimalisasi lahan dan kebutuhan air. Kemudian didapatkan dari hasil terakhir kesimpulan dan rekomendasi. Selanjutnya, berikut ini adalah peta situasi daerah rawa Semangga. Luas wilayah Kabupaten Merauke sebesar 46.000 km kubik dan memiliki 20 distrik. Berikut distrik tersebut yaitu Urum, Waninggap, Nganggo, Mataram, Muara, Muramsari, Semanggaya, Sidumulyo, Kupri, Kuper, Margamulya, dan Waninggap Kai. Selanjutnya, next, gambar ketiga. Berikut adalah grafik water balance yang sudah didapatkan dari jurnal penelitian. Bisa dilihat data penelitian dilakukan per bulan. Pada statistik gambar warna merah menjelaskan kebutuhan air atau kebutuhan water balance. Pada ketersediaan Q ialah water balance yang tersedia atau air yang tersedia pada setiap bulannya. Selanjutnya, gambar keempat yaitu grafik water balance sesuai pola tanam ketiga. Sama seperti tadi,
Warna biru menjelaskan tersedia air, dan yang warna merah kebutuhan. Dan grafik ini diambil per bulan, dari bulan Januari dan bulan September. Pada tanamannya direncanakan ada 3 pola. Pola pertama yaitu padi 100%, palawija 40%, dan rencana kedua padi 100%, dan rencana ketiga yaitu padi 100%. Ya, selanjutnya ini adalah gambar kelima, peta rancangan untuk penanganan daerah rawa semangga. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk contoh studi kasus kali ini. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baiklah, mungkin sekian itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada soal tersebut. Sekian dari kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, nah, dia aku convert, habis itu upload Nah, yang dikumpul di learning itu apa? linknya. Stop dulu recordnya. Itu masih record itu. Maaf. Pause, apa stop? Stop.